Ya, selamat siang semuanya. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berjumpa lagi pada pertemuan yang kedua pada bab yang sama, yaitu negosiasi ya. Sebelum Ibu mulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Yuk Mas Arif ketua, tolong dipimpin berdoa Mas. Kita duduk siap dan berdoa mulai. Baik, terima kasih. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam keadaan sehat. Ada yang tidak masuk? Siapa? Gita. Oh, Gita. Kenapa ya, Mbak? Sakit. Oh ya, semoga nanti segera diberi kesembuhan ya. Untuk yang lain, kalian tetap menjaga kesehatan supaya kita semuanya bisa tetap melanjutkan pembelajaran ya. Nah, untuk hari ini yuk, karena ini sudah siang, biasanya kalian sudah capek, sudah lapar, mari kita sama-sama memunculkan semangat dulu untuk ice breaking ya. Kelihatannya sudah pada lesu, padahal kita kan setelah istirahat sudah makan ya. Oke, yuk semuanya berdiri. Kita lakukan yang seperti biasa ya. Oke, nanti supaya kalian menjadi semangat lagi. Seperti biasa, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, yes. Oke, semangat. Semangat gini ya. Bu Rina pengennya begini terus. Ya, semangat gitu ya. Oke, yuk kita mulai. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1. Yes. Oke, semangat. Terima kasih. Sudah duduk, makasih ya. Ini untuk pertemuan kita yang kedua. Sama ya, Bu Rina juga agak lelah karena hari ini kita dapat jam terakhir ketemu dengan Bu Rina ya. Tapi nggak usah patah semangat, kita harus selalu semangat. Oke, siap? Siap. Nah, kita hari ini melanjutkan pertemuan minggu lalu ya, yaitu masih mengenai teks negosiasi. Masih ingat negosiasi itu apa? Kemarin ada yang mencatat tidak ya? Ayo, biasanya untuk memudahkan ingatan kalian ketika Bu Rina menjelaskan, ada yang mencatat. Ada yang masih ingat apa pengertian negosiasi? Ya, ayo Mbak Vika. Sebuah teks yang berisi tawar-menawar antara dua pihak atau lebih untuk mencapai kesepakatan. Baik. Artinya tetap itu ya, proses tawar-menawar. Berarti kalau proses tawar-menawar dilakukan berapa orang minimal? 2. Kalau 1 orang bisa tidak? Tidak. Ya, karena tidak terjadi dialog ya, tidak terjadi komunikasi. Nah, selain pengertian, kemarin kita mempelajari apa lagi? Struktur. Ada berapa kemarin struktur? 5. Masih ingat apa saja? Masih. Yuk, siapa yang bisa menyebutkan satu persatu? Oke, yuk Mbak. Struktur negosiasi adalah orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, dan penutup. Ya, itu. Oh, strukturnya ya. Kemudian selain struktur apa lagi? Nah, ini kaidah kebahasaan itu yang sangat penting dalam negosiasi ya, karena kita tidak boleh menyinggung perasaan seseorang yang kita libatkan dalam negosiasi tersebut ya. Oke, dilanjutkan lagi. Selain kaidah kebahasaan, apa lagi?
Selain kaidah kebahasaan, kemarin apa? Ciri-ciri. Oh iya, ciri-ciri. Ada ciri-cirinya juga ya. Nah, di sini nanti untuk pertemuan kedua, materi kita atau tujuan pembelajaran kita yaitu peserta didik mampu merancang informasi untuk mengungkapkan pendapat pro atau kontra dari teks visual dan audio visual secara kreatif. Nah, di sini nanti Ibu Rina akan menayangkan beberapa video. Kalian nanti merancang apa saja yang ada di dalamnya, kalian amati kemudian kalian buat rancangannya. Selain itu nanti kita juga akan berdiskusi secara berkelompok. Di situ nanti kalian disuruh untuk membuat serta merancang apa saja yang ada di dalamnya, begitu ya. Oke. Untuk kita flashback ke materi yang disampaikan Bu Rina kemarin. Jadi supaya kalian nanti mengerjakannya lebih mudah ya, karena ingat kembali. Jadi biasanya di dalam catatan yang kalian buat kemarin itu kalian tidak membaca lagi. Nah, supaya kalian mengingat kembali, yuk kita Bu Rina menyampaikan ini pengertian teks negosiasi tadi ya. Ya, ini yang struktur ya, orientasi. Coba dibaca Mas Arif. Orientasi merupakan bagian membuka pada proses negosiasi seperti mengucapkan salam, menyapa, berkenalan, dan berjabat tangan. Ya. Kemudian setelah orientasi apa lagi kemarin? Pengajuan. Ya, di dalam pengajuan ada apa? Pengajuan merupakan Enggak, di dalam pengajuan ada apa? Permintaan dan pemenuhan. Permintaan berarti dilakukan oleh si salah satu pihak ya. Jadi ada dua belah pihak, yang satu meminta, yang satu memenuhi, begitu ya. Seperti dalam kaidah kebahasaan kemarin Bu Rina sudah menjelaskan kan, kalau kalian mengucapkan kalau ada yang mengucapkan salam berarti kita menjawab salam. Kalau ada yang meminta kita memberi. Kalau ada yang apa namanya? Bu Rina agak. Kalau ada yang meminta kita memberi, kalau ada yang menjual berarti kita membeli, atau kalau kita menjual ada yang membeli, begitu ya. Jadi ada timbal baliknya. Ini pengajuan. Setelah pengajuan apa? Penawaran. Ya, penawaran. Penawaran apa? Coba dibaca Mbak Putri. Penawaran adalah proses negosiasi dalam sebuah transaksi. Bagian ini merupakan inti dari proses negosiasi. Pada transaksi jual beli, penawaran dapat berupa menawarkan sesuatu dengan harga tertentu yang diikuti dengan permintaan mengurangi harga oleh pembeli, atau permintaan melebihkan harga oleh pembeli, atau permintaan melebihi harga oleh penjual. Ya, itu tadi penawaran. Setelah penawaran, struktur selanjutnya apa Mbak Heni? Persetujuan. Pengertiannya tahu? Tahu. Ya, yuk coba. Persetujuan merupakan pernyataan yang berisi kesepakatan antara kedua pihak. Bagian persetujuan tidak selalu berupa kesepakatan, tetapi dapat juga berupa ketidaksetujuan, ketidaksepakatan, dan penolakan karena tidak semua proses negosiasi berhasil kesepakatannya. Ya. Setelah persetujuan ada penutup. Nah, ini ya, penutup itu biasanya percakapan itu diakhiri dari kedua belah pihak. Misalkan saling mengucapkan terima kasih. Setelah ucapan terima kasih biasanya juga ada salam penutup atau sampai jumpa atau selamat, semoga puas, atau mungkin ada kata lain selamat berbelanja lagi kembali, seperti itu ya. Ketika kalian
mungkin di pasar, mungkin di Indomaret. Maaf Bu Rina menyebut tempat. Itu biasanya kan kalian itu terima kasih Kak, selamat datang kembali, semacam itu ya. Itu juga termasuk penutupan. Nah, itu tadi materi yang hanya sebagai pengingat kalian ketika kemarin Bu Rina menyampaikan apa, berarti masih ingat ya, setidaknya kalian kemarin sudah mencatatnya. Jadi tolong catatan kalian itu kalian pelajari, kalian baca-baca ketika kalian sedang santai mungkin ya. Jadi tidak mubazir apa yang kalian tulis. Paham begitu ya? Ada yang ditanyakan tidak? Kalau tidak, ini Bu Rina mempunyai 2 buah video. Nah, ini nanti Bu Rina ingin menunjuk beberapa orang untuk menjawab pertanyaan dari video yang Ibu tampilkan. Paham maksudnya? Jadi nanti silakan kalian perhatikan siapa yang berperan di sana, kemudian mengenai apa, kemudian kebahasaannya seperti apa. Nah, nanti silakan kalian amati dari video yang Ibu putar ya. Oke, video yang pertama yaitu mengenai jual beli mobil bekas. Judulnya seperti itu. Nanti isinya apa silakan dilihat, diperhatikan. Selamat pagi, Bu. Oke, Apakah silakan. benar dengan Ibu Laura? Ya benar, saya Laura. Apakah Bapak orang yang akan menjual mobil? Iya, Sebentar ya. Baik, ini video yang pertama. Ya, bisa dilihat ya? Bisa didengar? Selamat pagi, Bu. Oke, silakan Apakah diperhatikan. benar dengan Ibu Laura? Ya benar, saya Laura. Apakah Bapak orang yang akan menjual mobil? Iya benar, perkenalkan saya Bapak Heri. Baik Pak, silahkan duduk Pak. Kemarin saya lihat Bapak menjual mobil Bapak di OLX. Iya kemarin saya ada rencana mau jual mobil saya. Beli sekitar 2 tahun yang lalu. Boleh saya test drive mobilnya Pak? Silakan dicoba saja, Bu. Saya tunggu di sini. Terima kasih Pak, saya akan segera kembali. Bagaimana, Bu? Aman? Aman Pak, mesinnya berfungsi dengan baik. Jadi ini pas 150 juta Pak. Keterangan harga di OLX iklan punya Pak Heri. Iya, betul, Bu. Itu masih bisa nego kok. 100 juta bagaimana Pak? Kalau 125 juta, bagaimana, Bu? Gini-gini, kalau 110 juta aja deh Pak, bagaimana? Wah, maaf Bu, udah pasnya 125. Lumayan jauh itu kalau dari 150 juta. Hitung-hitung tambahan buat beli mobil baru. Siap Pak, saya setuju harga segitu Pak. Deal ya 125 juta. Siap angkut Pak, Deal. Ini Bu kunci mobil beserta kelengkapan surat-suratnya. Baik Pak, terima kasih banyak. Senang bertemu dengan Anda. Siap, terima kasih kembali Bu. Semoga awet ya Bu. Baik, itu video yang pertama. Sebelum Ibu putar, kalian silakan buat ringkasannya, kata kuncinya saja dari yang Ibu putar tadi ya. Oke, silakan. 2 menit. 2 menit, silakan diputar. Maaf Bu Ana, maaf Bu Ana, Bu Ana. Bu Ana, Bu Ana, Bu Ana, maaf Bu. Tolong yang di pin yang bahasa Indonesia Bu, bukan yang Rina Widya 2 Bu. Oh gitu, ya ya. Tapi oke, makasih Bu. Oh iya, oh, oke. Oke, makasih ya Bu Ana. Sudah?
Sekarang Ibu lanjutkan video yang kedua ya. Oh, ini hanya sebagai refleksi, jadi tidak perlu lama-lama karena videonya pun juga tidak panjang ya, hanya 1 menit. Nah, ini video yang kedua, silakan disimak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Jo, silakan masuk, silakan dulu. Ibu Pak, dan saya di sini waktu berapa itu bertanya kepada Bapak bahwa kami menggelar pentas musik di desa ini dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda Pak. Pentas musik apa? Siapa yang mengisi acaranya? Pentas musik dan Pak, kami berencana mengundang delegasi. Menurut saya, sebagai seorang kepala desa, saya takut ikut perjuangan saat pentas musik itu dilaksanakan. Lah kan bisa diperketat Pak keamanannya Pak. Ya mungkin itu bisa, tapi itu akan memakan banyak biaya. Lah kalau Bapak kurang setuju, saya minta saran dari Bapak, acara apa yang sekiranya pantas diadakan di desa kita. Berhubung besok adalah hari peringatan Sumpah Pemuda, lebih baik kita mengadakan lomba-lomba seperti catur, pingpong, mewarnai, menghafal Al-Quran, dan lain-lain. Baik Pak, saya menerima saran Bapak. Hal ini akan saya bicarakan dengan yang lainnya. Ya baguslah kalau begitu. Terima kasih atas saran dan waktunya Bapak. Maaf kalau saya mengganggu. Saya mohon pamit Pak. Tidak apa-apa kok John, tapi kok cepat sekali pamitnya. Maaf John, malah dianggurin. Iya tidak apa-apa Pak. Kalau begitu saya permisi dulu Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, itu tadi video yang kedua ya. Silahkan kalian buat jawabannya 2 menit dari sekarang. Baik, sudah selesai? Yuk, kalau sudah selesai, Bu Rina bertanya dulu sebelum menunjuk salah satu dari kalian. Mungkin ada yang mau menampilkan pendapatnya, siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Yuk. Atau Bu Rina tunjuk ya, Mbak Putri coba. Video 1 yang berperan dalam video 1 yaitu Ibu Laura dan Bapak Dewi. Videonya mempermasalahkan tentang negosiasi jual beli mobil bekas. Ya. Dan video itu menggunakan bahasa yang sopan dan bahasa persuasif. Video 2 yang berperan dalam video 2 adalah Mas Jono dan Bapak Kepala Desa. Yang dipermasalahkan dalam video 2 negosiasi barang tamunan acara Sumpah Pemuda dan menggunakan bahasa yang efektif dan persuasif. Baik, betul ya, betul. Itu jawaban dari Mbak Putri. Coba Bu Rina ingin jawaban yang lain dari Mbak Elsa mungkin. Yuk Mbak Elsa. Yang berperan di video 1 adalah Bu Laura dan Pak Eni. Ya, terus. Yang berperan di video 2 adalah Mas Jono dan Kepala Desa. Ya. Video 1 menggunakan video 1 yang dipermasalahkan adalah negosiasi jual beli mobil bekas.
yang dipermasalahkan di video 2 adalah negosiasi karena Ya. kaidah kebahasaan yang dipakai adalah sudah baik karena kaidah kebahasaan tersebut terdapat bahasa yang sopan dan berisi pasangan ukuran. Ya, sudah. Iya, bagus, betul, benar-benar. Meskipun kalimatnya berbeda, tapi maknanya sama. Ada jawaban lain mungkin? Satu lagi? Satu lagi? Sama? Oh ya, sama. Berarti tepuk tangan buat Mbak Putri dan Mbak Elsa. Nah, jadi dari kedua video tadi, ketika kalian merefleksi seperti itu, apa saja yang berada di dalamnya, berarti kalian setidaknya paham ya? Ya, oke. Nah, sekarang Bu Rina lanjutkan, yaitu kita akan membentuk kelompok ya. Kelompoknya nanti satu kelompoknya terdiri dari 4 orang, tapi karena ini tadi ada yang tidak masuk satu karena sakit, jadi kemungkinan salah satu kelompok nanti ada yang bertiga, tidak masalah ya? Oke, baiklah. Jadi kelompok Bu Rina ditentukan menggunakan aplikasi Camp Random Generator. Itu secara online ya, jadi kalian tidak bisa memilih siapa saja yang akan menjadi kelompokmu. Jadi kelompok itu ditentukan oleh aplikasi tersebut ya. Baik, nama-namanya sudah Ibu tulis di sini. Sudah Ibu tulis di Camp Random Generator. Silakan kalian perhatikan, kalian baca. Semua nama-nama sudah Ibu masukkan di dalam sini. Camp Random. Kelompok 1 dan 2 dan 3 siapa saja ya? Yuk kita mulai, diajak ya. Jadi nanti kalian tempat duduknya menyesuaikan kelompoknya ya. Ya, sudah muncul nama kelompoknya. Kelompok 1 Vika, Dita, Sela dan Rina. Kelompok 2 Nabila, Arif, Putri dan Bagus. Kelompok 3 Risma, Heni dan Elsa. Yuk silakan kalian duduk di tempatnya masing-masing, di kelompoknya masing-masing ya. Yuk cepat ya. Baik, kursi boleh digeser, boleh dibalik, yang penting dibuat tempat duduk ya. Jangan ditaruh di atas meja. Yuk, tadi Bu Rina bilang berarti ada satu kelompok yang bertiga ya. Ini kelompok berapa Mbak Vika? 1. Kelompok 2-nya yang mana? Oh, ini hadap sini, ini hadap sana. Oke, berarti ini kelompok 2. Oh, kelompok 2-nya Mas Bagus ya. Kelompok 3-nya Mbak Heni. Oke. Jadi tugas kalian nanti, kalian akan Ibu berikan LKPD. Silakan kalian diskusikan dengan teman kalian. Kalian jawab di LKPD yang Ibu berikan ya. Paham? Oke. LKPD-nya ya. LKPD kelompok 1, kelompok 3 dan kelompok 2 ya. Nah, di situ ada keterangannya, kalian disuruh ngapain? Nah, itu ada pertanyaannya. Silakan kalian diskusikan. Pertanyaannya adalah perintahnya adalah silahkan kalian mencari dan membuat teks negosiasi. Boleh dari internet, boleh, atau mungkin dari kehidupan sehari-hari, boleh, atau mungkin dari pengalaman pribadi, boleh ya. Kalian buat, kemudian kalian tentukan strukturnya. Setelah itu kalian tentukan juga kaidah kebahasaan yang dipakai atau yang sesuai, begitu ya. Paham? Paham. Silakan, ini nanti 15 menit ya. Kalian kerjakan selama 15 menit. Ya. Ada yang bertanya tidak?
Jadi satu kelompok nanti mengumpulkan satu LKPD untuk presentasi di depan. Presentasinya bersama-sama maksud Ibu Rina ya. Begitu. Yuk dimulai dari sekarang. Silakan berdiskusi. Ada yang tanyakan tidak? Ya, ini ya ditulis di sini ya. Ya, ditulis di situ. Atau mungkin teman yang lain boleh menulis di kertas yang lain nanti untuk dijadikan perbandingan yang lebih benar yang mana, begitu boleh. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya ya, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 ditulis di atasnya dan dicantumkan siapa saja namanya, begitu ya. Jadi nanti Bu Rina juga mengoreksinya lebih mudah. Jika ada yang ditanyakan silakan bertanya ya. Oke. Ya, oh ya Bu Rina lupa, karena ini kan kalian bebas mencari dari apapun, kalian boleh membuka HP ya. Ingat, hanya untuk browsing, tidak boleh digunakan untuk yang lain. Begitu ya. Oke, lanjut. Ya, bagaimana Mbak? Oh, begini ya. Untuk orientasi, ini misalkan sudah dapat ini tadi dari mana? Browsing. Oh iya, browsing. Jadi, ini misalkan percakapan antara anak, ibu, sama 3 ya, anak, ibu, dan bapak. Kamu cari. Sebelumnya kamu harus tahu dulu orientasi pengertiannya apa. Orientasi kan seperti pendahuluan ya, seperti pembukaan. Nah, dari negosiasi ini kan sudah kelihatan yang namanya pendahuluan berarti di awal. Berarti orientasinya yang mana, begitu ya. Oke, paham belum? Oke, dilanjutkan. Gimana Mbak, ada pertanyaan? Oh ya, ini betul. Jadi di dalam pengajuan tadi Ibu kan sudah menjelaskan, atau kemarin kamu masih ingat kan ya, dalam itu kan ada permintaan dan pemenuhan. Jadi kamu dari teks ini yang sudah kamu pilih ini tentang apa? Oh, peminjaman uang ya. Dari mana Mbak? Dari Google. Oh, dari Google. Dari sini kamu bisa melihat permintaannya di kata-kata yang mana ya, atau di kalimat yang mana ya, kemudian pemenuhan kalimatnya mana ya, begitu. Silakan ditulis di situ. Dan diberi alasan. Alasan kamu milih itu kenapa? Mungkin karena sesuai atau tidak sesuai, atau mungkin itu termasuk isi dari pemenuhan atau penawaran, begitu. Paham? Paham ya? Oke. Ada pertanyaan, Mbak? Yang mana, Mbak? Penawaran. Nah, penawaran ini adalah inti atau pokok permasalahan pada negosiasi. Jadi itu gampang sekali, ya. Dari teksmu itu silakan dibaca. Biasanya letaknya di tengah. Tapi tidak pasti ya. Judulnya apa, Mbak? Judulnya Negosiasi. kumpulan tugas. Oh iya. Dapat dari mana tadi? Dari Google. Oh, dari Google semua, tidak masalah. Yang penting bisa membuat ya. Kenapa tidak ada yang memilih membuat dari pengalaman pribadi mungkin? Susah. Iya, susahnya karena kalian satu kelompok berbeda pengalaman, begitu? Iya. Oke. Nggak masalah.
Ya boleh. Kalau misalkan lupa apa sih pengertian dari penawaran, boleh kalian buka lagi catatannya ya, biar yang salah satu membuka catatan, salah satu sambil bertiga ya, yang bertiga diskusi yang lain. Jadi nanti cepat. Ya. Gimana Mbak? Ada pertanyaan? Tidak. Oh, tidak. Bisa? Bisa. Iya. Kaidah kebahasaan kemarin ada berapa? Ada 11. Ya, nah itu kamu tentukan di situ. Kalau memang ada, ditulis dari teksmu tadi. Kalau memang ada keempat ini, silakan ditulis. Tapi kalau memang tidak ada, ya ditulis saja tidak ada di kalimat atau tidak ada di teks yang tersedia begitu. Boleh, ya. Ada pertanyaan? Ya, jadi kalau yang namanya diskusi otomatis semua dalam satu kelompok harus ikut berpartisipasi ya. Jangan hanya ada yang diam. Mas Arif, kenapa kamu diam saja? Oh, bingung. Jangan bingung. Kalian punya kelompok bisa bertanya sama kelompoknya atau tanya ke Bu Rina boleh. Bingungnya di mana? Satu aja boleh. Boleh. Kalau memang tidak ada, ya tidak apa-apa. Karena kan Bu Rina tidak tahu apa yang teks yang mau kalian buat itu seperti apa. Jadi itu hanya sebagian kecil saja yang harus kalian rancang dari itu tadi. Ini apa Mbak? Oh, ini catatanmu yang kemarin ya? Iya. Wah, bagus sekali dibuat seperti ini. Nah, biasanya kalau seperti ini kalian akan lebih mudah memahami ya, karena kan ringkas. Iya. Iya. Punya komputer di rumah ya? Iya. Bagus. Ada yang sudah selesai? Belum. Lima menit lagi ya. Yuk. Sudah selesai Mbak kelompok 1? Sedikit lagi ya. Baik. Kelompok 2 sudah? Sedikit lagi. Kalau struktur berarti otomatis semuanya ada ya, tidak mungkin tidak ada. Kalau yang kaidah itu bisa jadi di situ tidak ada, karena kan tergantung kalimat teksnya yang dipakai. Ya.
Kelompok 3 sudah? Sedikit lagi ya. Boleh diberi tanda kok. Boleh diberi tanda. Ini. Enggak apa-apa kalau enggak ada. Sudah dibaca itu? Sudah? Enggak apa-apa. Yang penting salah satu sudah termasuk di pemenuhan. Ya. Boleh diberi tanda ya. Diberi tanda saja, tidak apa-apa. Nanti langsung dibaca, ini tidak apa-apa. Jadi nanti strukturnya kelihatan yang mana saja begitu. Paham ya? Kelompok 1. Ya boleh. Boleh nanti langsung dibaca, boleh. Boleh langsung dibaca. Yang penting ini kan di pengajuan kan ada permintaan dan pemenuhan, itu yang mana begitu. Ya. Berarti itu yang nomor 1 sudah, langsung nomor 2 saja yang kebahasaan itu. Ya. Sebelum Ibu Rina tunjuk, yuk siapa yang sudah selesai, silakan presentasi di depan yuk. Kelompok mana yang mau maju dulu? Jadi nanti Ibu menilainya juga dari teks yang kalian pilih, itu nanti lengkap tidak strukturnya, semacam itu. Kaidah kebahasaannya bagus tidak, semacam itu. Nanti Ibu Rina menilai itu dari itu juga ya. Kemudian dari kekompakan juga Ibu nilai. Yuk, waktunya sudah habis. Kelompok mana dulu yang mau maju ke depan? Oke, yuk silakan kelompok 2 maju ke depan. Ya di sini. Iya. Iya, langsung saja tidak apa-apa. Ya, kelompok lain silakan kalian simak. Maju, Mbak. Agak ke sini. Maju lagi. Maju, geser ke kiri. Yuk. Geser ke sana lagi, ya. Maju sedikit. Maju lagi. Ya, udah. Yuk, silakan dimulai. Pembukaan dulu, salam, ayo. Kalian grogi ya? Seperti biasa saja kalau presentasi seperti apa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oh, kesimpulan dan penutupan berbeda. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Kesimpulan ini diambil dari keseluruhan. Kamu menyimpulkannya bagaimana? Saya Apakah akan menjelaskan tentang negosiasi ini berhasil atau tidak? Semacam itu. saya sebagai anak. Dan bagi sebagai bapak, Nabila sebagai ibu. Bapak sama ibu lagi situ enggak? Lagi santai aja nih, memangnya kenapa? Oh, Bapak bagus ya. Ya. Ini, Pak, besok kan aku les. Kalau habis pulang sekolah boleh langsung main. Memangnya kamu nggak ada PR di sekolah? Ada, Pak, tapi
Mau pergi kemana? Jauh ya? Deket kok, cuma main ngomong aja Pak. Putri, Dinda, sama Vina. Gimana Pak? Main sama kamu dia enggak? Iya, kamu boleh main sama teman kamu, tapi ingat pulangnya jangan malam-malam. Oke Pak, nanti dia pulangnya enggak malam. Ingat ya, boleh main tapi jangan malam-malam. Oke Pak, oke Bu. Dia kamu nggak tidur. Iya Pak, ini aku mau ke kamar langsung tidur. Selamat malam. Selamat malam. Ya, sudah. Judulnya tadi apa? Negosiasi di lingkungan keluarga. Oh ya, negosiasi di lingkungan keluarga. Sudah ditentukan strukturnya, orientasi, penawaran. Sudah. Tolong disebutkan orientasi kalimatnya apa saja, kemudian pengajuan itu kalimatnya apa saja, begitu ya, sampai penutup ya. Oke, yuk dilanjut. Bagian orientasi terdapat pada Bapak sama Ibu lagi sibuk enggak? Ibu juga lagi santai. Lagi santai aja juga nih, emangnya kenapa? Penawaran ada pada kalimat mau pergi kemana? Jauh ya? Dekat kok, cuman main ke rumah teman aja Pak. Kamu main sama siapa saja? Putri, Dinda sama Vina Bu. Gimana Pak? Dia boleh main sama temannya enggak? Gimana Pak? Dia boleh main sama teman dia kan? Iya, kamu boleh main sama teman kamu, tapi ingat pulangnya jangan malam-malam. Oke Pak, nanti dia pulangnya enggak malam-malam. Dia kamu enggak. Ingat dia boleh main tapi jangan malam-malam. Kalau main jangan sampai lupa makan. Oke Pak, oke Bu. Sudah? Sudah Bu. Oh masih, ya lanjut. Dia kamu enggak tidur. Iya Pak, ini aku mau tidur ke kamar. Langsung tidur. Selamat malam, selamat malam. Selamat tidur. Sudah? Sudah. Kelompok lain ada yang mau menanggapi dari kelompok 2? Mungkin ada yang mau bertanya pengajuannya di kalimat mana atau penutupnya di kalimat mana begitu, atau mungkin bahasanya bagaimana. Ada yang mau menanggapi? Mbak Heni mungkin kelompok 3? Tidak. Kelompok 1? Ada yang mau menanggapi? Tidak, berarti sudah dirasa bagus ya kelompok 2? Sudah selesai? Sudah, silakan ditutup. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Terima kasih. Selanjutnya, kelompok mana yang siap maju? Kelompok 1, yuk silakan. Jangan malu-malu ya. Seperti biasa saja. Kalian kan sudah biasa presentasi. Ya, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. Ya, baik, lanjut. Konteks negosiasi mengumpulkan tugas. Maaf Mbak, bentar. Negosiasi ya, jangan salah ucap, nanti berbeda makna. Negosiasi, bukan negosiasi. Apa tadi? Negosiasi. Ayo, kalau nanti salah lagi, saya suruh mengulang 10 kali. Oke? Ya, ayo dilanjutkan.
Contoh teks negosiasi pengumpulan tugas. Selamat pagi anak-anak. Apakah kalian semua sudah mengerjakan PR? Saya belum mengerjakan PR. Kenapa kamu belum mengerjakan PR? Saya lupa Pak, kalau hari ini ada pengumpulan tugas. Terus kamu mau diberikan hukuman apa? Tidak tahu Pak. Bagaimana kalau kamu dihukum dijemur di lapangan? Jangan Pak, nanti saya ditambahkan. Itu kan salah kamu karena tidak mengerjakan PR. Iya Pak, tapi apakah hukumannya bisa diganti saja? Ya sudah, bagaimana kalau kamu berdiri di depan kelas selama mata pelajaran Bapak? Waktunya tidak bisa dikurangi Pak. Tidak bisa. Benar-benar tidak bisa kurang waktunya Pak. Tidak bisa. Baik Pak, saya akan berdiri di depan kelas selama mata pelajaran Bapak. Lain kali, kamu jangan lupa mengumpulkan tugas ya. Baik Pak, kedepannya saya akan mengumpulkan tugas. Orientasi terhadap teks tersebut adalah Sebentar, maaf saya potong. Judulnya tadi apa? Pengumpulan tugas. Pengumpulan tugas. Berarti ini sebenarnya kalian tanpa browsing pun bisa ya, karena kan setiap hari kalian melakukan itu ya. Oke. Tapi mungkin bingung dalam penggabungan kalimat gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Yuk lanjut, Mbak. Guru. Selamat pagi anak-anak, para siswa. Selamat pagi Pak. Ibu bapak kalian semua sudah mengerjakan PR? Stephen, saya belum mengerjakan PR. Pengajuan. Guru, kenapa kamu belum mengerjakan PR? Steven, saya lupa Pak. Kalau hari ini ada pengumpulan tugas. Guru, terus kamu mau diberikan hukuman apa? Steven, tidak tahu Pak. Nah, guru, bagaimana kalau kamu dihukum dijemur di lapangan? Jangan Pak, ini saya panasan. Guru, itu kan salah kamu karena tidak mengerjakan PR. Stephen, iya Pak, tapi apakah hukumannya bisa diganti saja? Guru, ya sudah, bagaimana kalau kamu berdiri di depan kelas selama mata pelajaran Bapak? Stephen, waktunya tidak bisa dikurangi Pak. Guru, tidak bisa. Persetujuan. Stephen, benar-benar tidak bisa kurang waktunya Pak. Guru, tidak bisa. Tapi Pak, saya berdiri di depan kelas selama mata pelajaran Bapak. Guru lain kali kamu jangan lupa mengumpulkan tugas ya. Baik Pak, kedepannya saya mengumpulkan tugas. Sudah. Jadi itu tadi strukturnya sudah dibacakan ya. Ya. Silakan tutup. Silakan duduk. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Oh ya, sebentar dulu, sebentar, maaf lupa. Ada kelompok lain yang mau menanggapi? Nah, ini kelompok 2 tadi tidak mendengarkan yang disampaikan kelompok 1 ya. Oh, lain kali nggak boleh seperti itu. Kalau ada temannya yang sedang presentasi di depan, kalian harus mendengarkan. Jangan ngobrol sendiri ya. Nah, ini kalian poinnya saya kurangi. Kelompok 3 ada yang mau ditanggapi tidak? Tidak. Oke, silakan ditutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, silakan duduk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Iya, ya ini yang terakhir. Kelompok 3. Silakan maju. Tolong untuk penyampaiannya diperjelas lagi strukturnya ya. Kelompok 3. Kelompok 3 ini ya bertiga ya. Ya. Kalau kalian bisa lebih bagus berarti lebih hebat karena kalian hanya bertiga, yang lain berempat loh. Yuk dimulai Mbak, silakan. Assalamualaikum dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, baik. Ya. Negosiasi peminjaman uang. Selamat pagi Bu. Nasabah, pagi Mbak.
Bank kami ada 2 jenis peminjaman uang. Dua-duanya sama-sama bagus, Mbak. Iya, Bu, sama-sama bagus. Kalau yang A, uang yang dapat dipinjam sebesar 5 juta, sedangkan yang B, uang yang dapat dipinjam 10 juta. Kalau yang A, syarat-syarat yang dibutuhkan apa saja? Hanya BPKB kendaraan bermotor saja, Bu, dan bunganya sebesar 2,5%. Untuk jaminannya, apakah bisa selain BPKB kendaraan bermotor? Belum bisa, Bu. Batas waktu cicilannya berapa bulan? Untuk batas cicilannya selama 5 bulan. Terima kasih atas informasinya. Mbak. Mungkin lain waktu saya baru bisa meminjam uang. Apa Ibu sudah benar-benar yakin? Saya sudah yakin, Mbak. Terima kasih atas kehadirannya, Bu. Selamat jumpa kembali. Baik, Mbak. Sekali lagi saya terima kasih. Sudah? Oke. Sudah disebutkan strukturnya apa saja? Yuk, silakan sebutkan dulu strukturnya. Orientasi, gerbang. Selamat pagi, Bu. Nasabah, pagi, Mbak. Pengajuan, pegawai bank. Ada yang bisa saya bantu? Nasabah, saya ingin mengajukan peminjaman uang untuk kebutuhan usaha. Apakah bisa? Pegawai bank, bisa, Bu. Penawaran, pegawai bank. Di bank kami ada 2 jenis peminjaman uang. Nasabah, dua-duanya sama-sama bagus, Mbak. Pegawai bank, iya, Bu, sama-sama bagus. Kalau yang A, uangnya yang dapat dipinjam sebesar 5 juta, sedangkan yang B, uangnya yang dapat dipinjamkan hanya 10 juta. Nasabah, kalau yang A, syarat-syarat yang dibutuhkan apa saja, Mbak? Pegawai bank, hanya BPKB kendaraan bermotor saja, Bu, dan bunganya sebesar 2,5%. Nasabah, untuk jaminannya apakah bisa selain BPKB kendaraan bermotor, Bu? Pegawai bank, belum bisa, Bu. Nasabah, batas waktu cicilannya sebesar 5 bulan. Pegawai bank, untuk batas cicilannya selama 5 bulan. Nasabah, terima kasih atas informasinya, Mbak. Mungkin lain waktu saya baru bisa meminjamkan uang. Persetujuan. Pegawai bank, apa itu sudah benar-benar yakin? Nasabah, saya sudah yakin, Mbak. Tertutup. Pegawai bank, terima kasih atas kehadirannya, Bu. Sampai jumpa kembali. Nasabah, baik, Mbak. Sekali lagi saya terima kasih. Sudah? Ya. Ada yang mau menanggapi dari kelompok lain? Tidak. Kelompok 1 bagaimana? Kelompok 3 sudah bagus belum? Ya, sudah. Dari kelompok 2, kelompok 3 sudah lengkap belum jawabannya? Sudah. Tidak ada yang perlu ditanggapi lagi? Yakin? Baik. Kalau tidak ada yang ditanggapi, Mbak silakan ditutup. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tepuk tangan. Semuanya sudah tampil ya. Sudah mempresentasikan hasil dari LKPD kalian masing-masing. Nah, setelah Ibu amati kelompok yang terbaik yang sudah presentasi di depan berdasarkan hasilnya, kekompakannya, kejelasan dalam penyampaiannya, sudah Ibu tentukan. Yang paling bagus dari kelompok 1, 2, dan 3 adalah kelompok 1. Tepuk tangan. Ya. Kenapa Ibu berikan penghargaan untuk kelompok 1? Karena dalam penyampaian strukturnya per poin itu sudah sangat jelas sekali. Kalimatnya apa, misalkan pada orientasi itu isinya apa saja dalam teks yang mereka pilih. Yang teks yang dipilih pun itu dari awal sampai akhir, kaidah bahasa yang dipakai itu juga sangat bagus. Ya, meskipun kalian tadi dari mana? Browsing ya, tidak apa-apa, tapi kalian bisa mengerjakan atau bisa mengelompokkan berdasarkan
poin-poin dari struktur teks negosiasi. Nah, pembelajaran hari ini sudah selesai dari awal hingga akhir. Untuk materi teks negosiasi 2 kali pertemuan ini sudah semuanya Ibu sampaikan. Kira-kira dari awal hingga akhir ada pertanyaan tidak? Yang belum jelas di mana? Ada pertanyaan tidak? Tidak. Sudah jelas semuanya? Sudah. Jadi untuk pertemuan hari ini teks negosiasi selesai. Pertemuan minggu depan kita lanjutkan dengan materi yang baru ya. Karena teks negosiasi sudah Ibu jelaskan semuanya. Oke, untuk pembelajaran hari ini selesai. Yuk silakan menghadap Bu Rina, menghadap Bu Rina lagi. Nah, duduknya menghadap ke depan ya. Oke. Jangan lupa selalu tetap semangat. Pokoknya semangat selalu ya. Meskipun ini agak mendung, jadi kalian harus tetap semangat. Sudah lelah pasti, sudah lapar pasti, kita sama. Cuma semangat untuk belajar kita harus selalu. Iya betul. Mas Ari pinter. Yuk. Setelah ini ya pembelajaran dari awal hingga akhir yang Ibu sampaikan dan yang kalian lakukan bersama-sama. Bagaimana perasaan kalian setelah selesai pembelajaran hari ini? Kok tidak semangat? Ulangi ya. Bagaimana perasaan kalian? Menyenangkan. Kalau memang menyenangkan itu ditunjukkan wajahnya dengan gembira. Ya, jangan menyenangkan. Itu kurang semangat. Yuk bisa diulang sekali lagi ya. Oke. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Menyenangkan. Bagus, terima kasih. Jadi itu yang Ibu inginkan dalam pembelajaran Bu Rina itu sebenarnya ketika Bu Rina menjelaskan kalau dari awal hingga akhir, kalau kalian kurang paham silakan kalian langsung bertanya. Itu suatu kepuasan tersendiri untuk Bu Rina, begitu ya? Oke, yuk. Untuk mengakhiri kegiatan hari ini kita refleksi sebentar seperti tadi di awal supaya kalian pulang pun tetap semangat. Yuk. Kita mulai langsung ya. Yuk, 1 2 3. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1. Yes. Luar biasa, semangat. Oke, terima kasih. Oke, pembelajaran hari ini selesai. Bu Rina pesan lagi ya, Bu Rina tidak pernah capek untuk mengingatkan karena ini musim hujan. Tolong kalau tidak ada hal yang penting kalian jangan pergi kemana-mana. Lebih baik di rumah belajar atau istirahat, begitu ya, supaya kesehatan tetap terjaga, kalian bisa menerima pelajaran dengan baik. Yuk, nanti ketika pulang tolong hati-hati di jalan. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu supaya kita diberikan kesehatan dan keselamatan sampai rumah masing-masing. Ketuanya Mas Arif silakan dipimpin doa. Berdoa ulang. Terima kasih. Untuk mengakhiri kegiatan hari ini kita ucap Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hati-hati di jalan. Baik. Iya Pak, pulang.